Misalnya dia tanggal lahirnya tanggal 12 bulan 12 tahun 94 atau 93. Kemudian yang di sini tanggal 4 misalnya bulan 3 tahun 98. Nah, maka di sini akan ketemu hari lahirnya. Yang penting Anda berdua bisa saling mengerti dan saling menerima. Maka menurut saya ini tidak ada masalah. Serahkan dan pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum. Halo sobat, jumpa kembali dengan saya Abdul Kholik di channel Kholik Sabusanov. Kali ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang mungkin sebagian orang setuju dengan pendapat ini, bahkan mungkin meyakini atau menggunakan perhitungan ini dalam melaksanakan kegiatan perjodohan di antara dua insan manusia, atau bisa jadi ada yang menolaknya karena ini adalah hal yang mungkin dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama. Sobat, apa yang sesungguhnya ingin saya sampaikan kali ini, kita akan sharing bagaimana cara menghitung weton antara mempelai atau calon mempelai putra dan calon mempelai putri di dalam perhitungan budaya Jawa. Sesungguhnya sebagian orang mengatakan bahwa ini adalah sebuah ramalan ketika ada seorang perempuan dan seorang laki-laki akan melaksanakan sebuah pernikahan, maka biasanya pihak kedua mempelai akan mempertanyakan kepada orang tua bagaimana perhitungan dari kedua mempelai ini, apakah bagus atau kurang bagus. Kalau misalnya bagus, apa yang seharusnya dilakukan? Begitu juga kalau misalnya hitungannya kurang bagus, apa yang seharusnya dilakukan. Nah, kali ini saya coba sharingkan kepada pemirsa semua. Tentu ini berdasarkan dari proses belajar yang saya lakukan, dan ini biar tidak menjadi misteri bagi kita, khususnya generasi muda, khususnya lagi adalah orang-orang Jawa. Kalau di Jawa itu takutnya kita termasuk orang yang Jawa tapi gak batik Jawa, karena kita dilahirkan di Jawa tapi beberapa budaya Jawa itu kita tidak mengerti dan tidak tahu. Kita tidak harus mengikuti atau mengikutinya, tetapi manakala kita tidak tahu budaya itu, sesungguhnya adalah kita sudah kehilangan satu peradaban yang sudah ada di dalam budaya itu sendiri. Kembali ke proses penghitungan yang dilakukan oleh orang tua kita, apa yang sesungguhnya terjadi? Kalau saya berbicara bahwa ini bukanlah sebuah ramalan, tetapi ini adalah sebuah kegiatan empirik, sebuah kegiatan yang sudah berlangsung dengan melakukan sebuah penelitian, dan penelitian ini dirumuskan. Namun bedanya kalau orang tua dulu itu hafalannya sangat bagus, sehingga mungkin ini tidak perlu dituliskan, tapi beliau cukup hafal sehingga beliau ini jadi referensi dari orang-orang Jawa hari ini yang tidak tahu hitung-hitungan dan ditanyakan kepada beliau. Namun tahukah sobat bahwa sesungguhnya hari ini saya akan sharing menggunakan satu aplikasi Microsoft Excel untuk kita masukkan rumus-rumus itu, sehingga nanti sobat yang mau menggunakannya tidak harus yang mau menikah ya. Maka sobat bisa masukkan, pertama adalah tanggal lahir dari mempelai putra, kemudian tanggal lahir dari mempelai putri. Dan ketika sudah dimasukkan, maka secara otomatis di file tersebut itu akan muncul hasilnya.
Nah, hasil ini yang biasa disampaikan orang tua kepada orang yang bertanya. Dari mana hasilnya itu? Ini yang saya bilang bahwa ini sesungguhnya bukan sebuah ramalan, tetapi ini adalah sebuah perhitungan-perhitungan. Namun di Jawa memang ada koefisien yang disebut dengan neptu. Ada dua koefisien di situ. Yang pertama adalah koefisien terhadap hari. Jadi hari Senin sampai Sabtu yang berjumlah 7 itu sama budaya Jawa itu ada neptunya, dan neptu ini adalah angka-angka yang didefinisikan, dan saya sendiri masih belum tahu angka-angka itu sesungguhnya dari mana. Misalnya hari Senin itu neptunya didapatkan dari mana, dan hari yang lain juga dari mana. Kemudian yang kedua adalah pasaran. Pasaran adalah jumlah hari yang berjumlah 5 dalam seminggu, dan ini juga akan ada neptunya. Sobat, kali ini kita akan mencoba untuk proses menghitung cara satu. Jadi sebetulnya ada dua cara untuk mendapatkan data manakala kita masukkan dua tanggal antara tanggal kelahiran mempelai putra dan tanggal kelahiran mempelai putri, dan diolah untuk menjadi sebuah hitung-hitungan Jawa. Nah, cara yang pertama ini adalah bahwa kita mendapatkan dua neptu, yaitu neptu hari dan neptu pasaran. Ini dijumlah, baik punyanya mempelai putra ataupun mempelai putri. Jadi mempelai putra nanti akan mendapatkan jumlah neptu hari plus jumlah neptu pasaran. Begitu juga mempelai putri, jumlah neptu hari plus jumlah neptu pasaran. Dan ketika ini sudah didapat, maka ini dijumlahkan, dan jumlah ini nanti akan dicari sisa baginya. Nah, itu didasarkan sebagai hasil penghitungannya. Nah, ketika sudah didapat hasil penghitungannya ini, maka selanjutnya adalah kita masuk atau kita cari di dalam database, bukan database deh, di dalam sebuah tabel, dan tabel ini bisa kita susun berdasarkan Excel. Misalnya sisa 1 itu rumusnya seperti apa. Nah, sekali lagi, rumus ini adalah sebuah kearifan budaya Jawa yang sudah disusun oleh para pendahulu kita yang di Jawa, sehingga muncul rumus-rumus yang ditulis dan itu dipercaya dan dipakai oleh orang Jawa sebagai budayanya. Jadi sobat, ini adalah sebuah ilmu pengetahuan. Sobat nggak usah ragu, karena ilmu pengetahuan apapun itu berangkatnya dari Allah. Selanjutnya bergantung dari kita mencikapi ini untuk apa. Kalau ini adalah sebuah ilmu pengetahuan, why not? Bahkan mungkin sangat bermanfaat, atau tidak ada salahnya kita mempelajari ilmu Allah ini, karena memang kita harus yakini bahwa ilmu Allah itu sangatlah luas. Selanjutnya kita coba lihat file Excel berikut ini. Namun seperti biasa, bagi sobat yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik subscribe, sekalian tekan loncengnya biar sobat mendapatkan informasi video-video terbaru dari channel ini. Sobat, sekarang kita perhatikan file Excel ini. Saya sampaikan bahwa ini adalah cara penghitungan mode 1 atau cara ke-1. Jadi kalau kita perhatikan, nanti tugas kita adalah memasukkan tanggal lahir antara mempelai putra dan mempelai putri. Misalnya dia tanggal lahirnya tanggal 12 bulan 12 tahun 94 atau 93. Kemudian yang di sini tanggal 4 misalnya bulan 3 tahun 98. Nah, maka di sini akan ketemu hari lahirnya, hari Minggu untuk mempelai putra dan hari Rebu untuk mempelai putri. Nah, Minggu ini adalah neptunya 4. Kemudian dia punya pasaran Kliwon
Nah, Kliwon ini adalah neptunya 8. 4 tambah 8 sama dengan 12. Begitu juga dengan neptunya mempelai perempuan. Hari Rabu itu adalah neptunya 8. Hari pasarannya Pon, neptunya 7 ketemu 15. Nah, ini dijumlah. Setelah dijumlah maka dicari sisa bagi dari jumlah neptu ini dibagi dengan jumlah hari atau 7. Nah, ketemu angka 6. Itu sudah ada rumusnya bahwa ketemu angka 6 ini akan mendapatkan predikat bumi ke peta, yang artinya hatinya gelap, kuat dalam bekerja, tahan menghadapi ujian dan rintangan. Untuk menolak hal tersebut bisa mendem lemah atau mempurtana saat akan ijab kabul di pengantin. Nah, mungkin bagi kita, loh kok tahu seperti ini, kayak diramal ya. Nah, ini sesungguhnya sudah saya masukkan rumus-rumus tersebut. Rumus-rumus tersebut itu di sini. Ini adalah satu tabel yang sudah kita siapkan untuk mencari hari kelahiran kita serta mencari pasaran kita. Nah, ini adalah neptu. Ini yang saya sebut bahwa ini adalah angka-angka yang sudah ditentukan oleh leluhur kita di Jawa, termasuk neptu pasaran. Kenapa kok Sabtu 5, Minggu 4 dan seterusnya? Ini adalah pakem atau koefisien, dan ini tentu saja menurut saya ini tidak lahir dengan tiba-tiba, tapi saya yakin ini adalah sebuah penelitian sehingga ini muncul angka-angka ini. Begitu juga yang di neptu pasaran. Nah, sekarang yang ini. Ini adalah sisa bagi 1 sampai dengan 7. Ketika nanti ketemu 1, maka ini adalah rumusnya, yaitu wasesa negara yang artinya bla 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 dan seterusnya. 2, tunggak semi artinya sedikit rezeki dan seterusnya. Ini adalah rumus-rumus yang juga saya yakini ini adalah melalui sebuah penelitian, melalui sebuah pengamatan dari kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di Jawa. Ketika misalnya orang lahir pada tanggal sekian yang ketemu neptu sekian sehingga dijumlah sampai sekian, itu biasanya seperti ini. Nah, lagi-lagi ini adalah sebuah kebiasaan yang dibagukan. Untuk 7, ini adalah sisa bagi 0. Jadi 0 kita ganti ke 7. Jadi kalau misalnya 7 bagi 7 kan ketemu 0. Nah, itu kita tuliskan sebagai angka 7. Jadi dengan demikian ini ya bukan ramalan. Kenapa kok bukan ramalan? Karena saya nggak bisa ngeramal, tapi saya bisa menghitung seperti apa yang dilakukan oleh orang tua di Jawa. Karena ini sudah ada pakemnya. Nah, kalau di orang tua Jawa memang dia hafal betul tanpa harus membuka Excel, dia sudah tahu oh ini seperti ini, seperti ini. Nah, yang penting sobat, pada saat ini sudah ketemu, apa yang penting itu adalah bahwa penghitungan tersebut bisa jadi ada yang happy, ada yang enggak. Nah, begitu. Namun perlu diingat bahwa ini adalah hitung-hitungan manusia, hitung-hitungan dari sebuah penelitian. Untuk segala sesuatunya tentu ini harus kita pasrahkan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Jadi anggap ini adalah sebuah hiburan dan referensi semata. Dan jika ternyata kita merasa bahwa weton atau judul antara Anda dan calon pasangan Anda kurang cocok berdasarkan penghitungan di atas, namun Anda berdua sangat yakin menjalaninya dan ini tidak akan berpengaruh apa-apa dan ini akan baik-baik saja. Yang penting Anda berdua bisa saling mengerti dan saling menerima, maka menurut saya ini tidak ada masalah. Serahkan dan pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Gimana sobat? Benar kan? Ini bukan sebuah ramalan, tapi ini sungguhnya sudah ada penelitian
yang dilakukan sehingga menghasilkan satu kebiasaan-kebiasaan yang dicatat. Misalnya ini ketemu ini, itu biasanya ini. Nah, biasanya ini itu ya bisa terjadi, bisa enggak. Tetapi ini adalah data yang berulang-ulang sehingga menjadi sebuah pakem yang diyakini orang Jawa. Nah, video ini sesungguhnya kita belajar khususnya bagi generasi muda yang dari Jawa ataupun yang lain yang ingin pelajari budaya Jawa, khususnya kali ini adalah menghitung weton antara dua orang yang akan melakukan proses pernikahan, maka semuanya ini adalah hal yang bermanfaat. Selanjutnya kita harus percayakan ini semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya bagi kita sebagai orang Muslim. Jadikan ini adalah ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Namun jika sobat menganggap bahwa ini bermanfaat, silakan klik like dan tuliskan komentar. Khususnya bagi sobat yang ingin mendapatkan filenya, sekalian di komentar dituliskan emailnya. Nanti akan saya kasihkan file ini. Kalau sobat tidak punya waktu untuk membuatnya, sobat bisa manfaatkan ilmu ini untuk pengetahuan, dan sobat nanti bisa lihat rumusnya seperti apa. Dan itu yang penting sebenarnya, karena kita sebagai orang yang ingin belajar Excel, maka itu semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat. Assalamualaikum.